Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Minggu 19 September 2021. Pada hari ini, pada saat ini kita boleh berkumpul kembali, kita boleh berjumpa kembali. Kami sangat bersuka cita sebab Tuhan sangat memberkati pemirsa dan Bapak Ibu semuanya. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa kasih Tuhan melimpah-limpah atas semua kita. Dan Tuhan telah menyediakan berkat yang besar atas hidup kita masing-masing, baik jasmani maupun rohani. Saya juga percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepada semua kita. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah atas kita. Oleh sebab itu, patutnya kita datang bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 125 ayat keempat. Mazmur pasal 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat 4. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama belajar dari kitab Ulangan pasal 35 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 35 ayat 5 dan 6. Apabila Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut terhadap tantangan apapun yang menghadang hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, memang hidup ini tidak terlepas dari kesulitan. Bahkan tidak jarang, kesukaran yang menghadang tersebut sedemikian besarnya, sehingga melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya. Di saat seperti itu, bila kita berpikir bahwa kita harus menghadapi tantangan tersebut seorang diri,
maka pada umumnya rasa takut akan menguasai hati kita. Namun, bila kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menyertai kita, maka kita tidak akan merasa takut untuk menghadapi kesukaran tersebut. Sebab Tuhan adalah pribadi yang setia. Ingat kekasih-kekasih Kristus. Tuhan adalah pribadi yang setia. Dan Ia sanggup memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Kebenaran itulah yang dikemukakan Musa di dalam Ulangan pasal 31. Ia berkata kepada umat Tuhan agar mereka tidak takut kepada bangsa Kanaan yang akan menghadang perjalanan mereka. Untuk itu, Musa mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhan yang akan menolong umat-Nya dengan menyerahkan bangsa Kanaan ke dalam tangan mereka. Dan yang tidak akan membiarkan mereka menghadapi kesukaran seorang diri. Ingat, Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi tantangan seorang diri. Artinya Tuhan tetap menyertai kita. Singkat kata, karena kuasa Tuhan tidak terbatas, dan kesetiaannya tidak perlu diragukan, maka bila Ia yang menyertai kita, kita tidak usah merasa takut dalam menjalani kehidupan kita. Kekasih-kekasih Kristus, kalau saya boleh jujur, seringkali pengetahuan kita, seringkali pengalaman kita yang membuat atau yang membatasi untuk kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kemampuan kita pada titik limit terbatas, tidak mampu lagi, maka itu akan timbul menjadi sebuah ketakutan, keraguan, yang mengakibatkan kita tidak percaya sama sekali bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, betapa pentingnya harus kita memahami kita tidak bisa melakukan kebaikan yang benar bila kita tidak memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati akan terbukti saat kita melihat orang lain bernilai di mata kita. Ingat, kita harus bisa melihat orang lain bernilai di mata kita, baru kita bisa memiliki ketulusan hati. Kebenaran dalam diri kita hanyalah oleh anugerah-Nya. Bila kita sering melihat kekurangan orang lain, sesungguhnya kita tidak menghargai anugerah-Nya. Artinya kekasih Kristus, karena kita selalu memakai kekuatan kita, yang tadi saya katakan, kita berlalu dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, yang akibatnya membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini, kita belajar dari seorang Musa yang senantiasa mengingatkan kepada bangsa Israel, dan juga mengingatkan kepada kita hari ini, bahwa kita sesungguhnya memiliki
seorang penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dia memberikan anugerahnya kepada kita secara cuma-cuma. Dia memberikan anugerah kepada kita supaya kita memiliki satu kekuatan, keyakinan bahwa Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Hal itu bisa terjadi kalau kita memiliki ketulusan hati untuk percaya kepada janjinya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, ketulusan hati bila kita bisa melihat orang lain bernilai juga di mata kita. Kita melihat pengorbanan Yesus Kristus sungguh nyata bagi hidup kita. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Allah yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersedia untuk menyertai hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami dan tidak pernah membiarkan kami menghadapi kesukaran di dalam hidup ini seorang diri. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Oleh penyertaan-Mu dan dengan kuasa serta kesetiaan-Mu, Engkau menolong diri kami, sehingga kami mampu mengatasi semua perintang yang menghadang hidup kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, memampukan diri kami untuk menjalani hidup tanpa merasa takut maupun khawatir. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu yang Engkau sediakan, bahkan yang telah kami terima sepanjang hidup ini. Dengan tuntunan-Mu kami dapat berjalan di jalan-jalan-Mu yang berkemenangan itu. Engkau telah berjanji akan menyertai diri kami di setiap waktu. Dan janji-Mu itu memberi kekuatan kepada kami untuk meraih masa depan kami. Biarlah Tuhan berikan hati-Mu kepada hidup kami, kepada hati dan pikiran kami, supaya kami tetap memiliki ketulusan hati di dalam mengikuti Engkau, di dalam percaya kepada janji dan kuasa-Mu, ya Allah. Yang mana boleh dibuktikan jikalau kami juga bisa melihat orang lain bernilai di mata kami. Seperti Engkau mengasihi kami, demikian juga kami harus mengasihi orang lain. Biar kami bisa menikmati janji-Mu sungguh nyata kepada kami. Biarlah pagi hari ini kembali kami menyerahkan masa depan dan seluruh harapan kami ke dalam kasih setia-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami pada hari ini. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih ya Allah. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa untuk semua keluarga, warga, umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong, memimpin, membimbing kami, bahwa hidup kami tunduk pada otoritas-Mu, bahwa hidup kami untuk tetap menghargai dan menghormati anugerah-Mu, sehingga kami tetap mencari wajah-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru,
keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Pioper, dan semua orang yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang senantiasa mengasihi Engkau, ya Allah. Biarlah pada pagi hari ini, mereka mempersiapkan diri mereka untuk melangkah menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati mereka jasmani, rohani. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hambamu Pak Ronald Manalu, Ibu Eka Hana Sidabalok. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pribadi mereka masing-masing dan hidup rumah tangga mereka. Biarlah mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka dan pelayanan mereka diberkati. Tuhan berikan hati yang haus akan kebenaran-Mu untuk tetap berdiri dalam kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan janji-Mu kepada mereka, memberikan turunan ilahi kepada mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati juga hamba-Mu Ibu Amanda Makabori bersama dengan suami kekasih Bapak Victor Auri, anak-anak Diki Auri, Sylvia, Tatiana. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, berkati hidup rumah tangga mereka. Anak-anak mereka di bangku pendidikan, Tuhan berkati dengan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu adik kekasih Simon bersama dengan Fenty Huang yang ada di Solo bersama kedua anak mereka Sin dan Allen. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hidup rumah tangga ini berjalan dalam kebenaran-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kebaikan-Mu. Hamba juga tetap berdoa, mohon belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sembuhkanlah Pak Abraham, maka Pak Abraham akan sembuh. Kuatkan Bapak Abraham, maka Bapak Abraham akan kuat. Berikan keselamatan kepada Bapak Abraham, maka Bapak Abraham akan memperoleh keselamatan kekal itu daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah mengalir, menyembuhkan Bapak Abraham Tanamal saat ini. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup Bapak Abraham menjadi berkat dan saluran berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak cucunya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran kepada keluarga dan kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan.
pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Hamba memberkati hambamu Ibu Rida Taruk Datu. Ke dalam tanganmu hamba serahkan hidup hambamu ini. Tuhan pakai hidup hambamu ini semakin lebih heran, lebih sungguh bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menambah-nambahkan hikmat, marifat dalam kehidupan pribadinya. Di dalam kehidupan pelayanannya diberkati. Biar Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu dinyatakan dalam hidup hamba-Mu. Untuk hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, anak cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Biar mereka hidup seperti firman-Mu. Mereka menghormati orang tua mereka di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Memberkati Angela, memberkati Anissa, memberkati Heaven, memberkati Glory, bahkan spesial memberkati cucu kekasih Elgire. Tuhan campur tangan dalam hidup rumah tangga ini. Biarlah segala sesuatu yang mereka peroleh, mereka tahu persis Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Allah, memberkati orang tua mereka, memberkati orang-orang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu selaku orang tua menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu cicit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kekuatan kesehatan terbaik dinyatakan dilimpahkan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan juga memberkati anak kekasih Christian bersama dengan Cici, dan spesial bagi anak-anaknya. Tuhan hamba berdoa bagi anak kekasih Yosua yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mematahkan, menghancurkan, meruntuhkan setiap sistem sakit penyakit yang ada pada tubuh Yosua. Hamba katakan lepas saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Yosua total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Yan Philip Samori. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, memberkati hidup pribadinya, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak-anak cucunya, diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu terus untuk mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran demi kebenaran hidup dari kehidupan hamba-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri di dalam ibadah raya, baik pagi hari ini maupun pada sore malam hari. Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Biarlah kehidupan seluruh hidup hamba-hamba-Mu ini bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Mengandalkan Engkau dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau, serta semua kegiatan yang para hamba-hamba-Mu lakukan untuk mempermuliakan Engkau. Kami perlu kehadiran-Mu di tengah ibadah-ibadah kami, sebab Engkaulah pertolongan kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Engkaulah menjadi pusat perhatian kami. Engkaulah menjadi pusat ibadah kami. Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kekasih Kristus, jangan berdiam diri. Supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan, kita bertindak. Mari kita melangkah menuju kepada tempat ibadah kita masing-masing. Bersekutu bersama dengan tubuh Kristus yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, miliki ketulusan hati dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Jangan takut menghadapi tantangan, sebab Dia ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, tetap semangat, tetap disiplin protokol, dan tetap percaya Yesus Kristus Tuhan, Dia di pihak kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, salam MDC.